Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah keamanan informasi dengan ilmunya kriptografi ya. Nah, dulu kita belajar di sini teori-teori kriptografi ya. Nah, sekarang kita ke kriptografi klasik ya. Jadi yang sudah kita bahas pengenalannya kita di kriptografi klasik. Kenapa kita harus belajar kriptografi klasik ya? Di sini ada algoritma enkripsi klasik berbasis huruf alfabet. Jadi sebelum ke kriptografi modern, karena manusia dulu itu dalam menulis surat dan sebagainya itu karena menggunakan alfabet ya. Terus menggunakan pena dan kertas saja, tidak menggunakan komputer. Zaman dulu belum ada komputer. Terus termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri. Kunci simetri itu apa? Yakni kuncinya sama, kunci enkripsi, kunci dekripsi itu sama. Tergolong pada kriptografi zaman kuno. Kriptografi zaman kuno itu di kriptografi alfabet. Nah, kenapa kita belajar kriptografi kriptografi kuno ini? Nah, alasan yang pertama itu memahami konsep dasar kriptografi. Jadi kita harus betul-betul mempunyai konsep dari kriptografi gitu ya. Harus menguasai dari sini. Nah, yang kedua, dasar algoritma kriptografi modern. Jadi teknologi, adanya kriptografi di teknologi itu karena adanya atau keilmuannya itu dari kriptografi klasik. Terus yang ketiga, terakhir, yakni kita belajar memahami kelemahan dari sistem cipher atau kriptografi klasik tersebut. Nah, tiga dasar alasan ini kita harus pahami ya. Nah, itu. Selanjutnya, cipher di dalam kriptografi klasik disusun oleh dua teknik dasar ya. Atau kalau bahasa lain metode ya. Metodenya itu ada dua, yakni teknik substitusi. Substitusi itu apa? Mengganti huruf plain text-nya dengan huruf ciphertext diganti. Nah, oke, masih ada yang masuk ini. Nah, contohnya seperti ini ya, A sampai Z ini plain text, diganti ciphertext D sampai C. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua itu ada teknik namanya transposisi, yaitu mengubah susunan atau posisi huruf plain text ke posisi lainnya. Maksudnya posisi itu berarti kalau posisinya di depan bisa ditaruh di posisi belakang. Posisi belakang bisa ditaruh di depan. Contohnya apa? Nah, contohnya kalau di Jawa Timur ini ada transposisi kriptografi, yakni Malang ya. Bahasa anak Malang itu mesti dibalik. Malang jadi ngalam. Bakso jadi oskap. Makan jadi nakam. Polisi itu ya, polis jadi silup. Wah, contohnya begitu. Jadi kalau di Malang itu teman-teman mahasiswa jalan-jalan naik motor, terus ada polisi gitu, mesti awas silup gitu. Nah, kalau nggak ngerti opo silup itu, nah, ternyata polisi ya. Nah itu bahasa Malang itu bahasa transposisi.
Oleh karena itu dikenal dua macam cipher di dalam kriptografi klasik. Ya. Yang pertama cipher substitusi, dan yang kedua cipher transposisi. Nah, itu ya. Nah, ada dua ya, jangan dilupakan. Kriptografi klasik itu ada dua, yakni substitusi dan transposisi. Sudah ya? Lanjut. Nah, yang substitusi itu seperti apa? Nah, yang sudah kita praktekkan kemarin, ya, itu didasarkan oleh Kaisar Kiper dari Yunani kuno. Nah, Kaisar Kiper ini ketika perang, ya, ketika perang itu membuat sebuah pesan supaya tidak dikenali oleh lawan. Nah, itu caranya bagaimana? Huruf alfabet itu digeser 3 huruf ke kanan. Jadi plain text-nya A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, ciphertext-nya yang digeser itu jadinya D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P sampai A, B, C. Itu. Nah, contohnya Kaisar Kiper dalam membuat kriptografi di bawah ini ya. Nah, ada plain text, beliaunya membuat sebuah tulisan asli, awasi Asteris dan temannya Obelis. Nah, awasi Asteris dan temannya Obelis. Nah, itu untuk memerintahkan yang di medan perang seperti itu. Nah, supaya tidak ketahuan orang, maka diubah menjadi ciphertext dengan metode substitusi, geser 3 huruf ke kanan. Jadinya DZ, DVL, DV, WHU, LA, GDX, WHPD, KIKI, BA, RE, HO, LA. Nah, Kaisar Kiper supaya mudah dalam menulis surat, ciphertext membuat sebuah alat kayu bulat ditulisi A sampai Z dan juga ciphertext-nya. Jadi seperti yang ada di kanan, gambar di kanan ini ya. Namanya Kaisar Well. Nah, itu. Jadi kalau kita terapkan seperti di tabel ini, A, B, C, D sampai Z itu namanya plain text, D, E, F, G, H, I, J sampai A, B, C itu namanya ciphertext. Nah, 0 sampai 25 ini adalah kuncinya, gitu ya. 0 sampai 25 ini adalah kuncinya. Contoh kemarin adalah kita enkripsi UNIP2. UNIP2 ini supaya tidak bisa dibaca, bagaimana caranya? UNIP2 ada plain text. Nah, dienkripsi seperti ini. U adalah huruf ke-20. Nah, supaya mudah secara matematis, U huruf ke-20 ditambah kuncinya adalah 3. Kunci tadi menggunakan Kaisar Kiper digeser ke kanan 3 huruf, itu kuncinya. Berarti 20 ditambah 3 sama dengan 23. Maka ketemunya 23 itu adalah huruf X. Nah, maka U jadi X. Nah, itu. Itu enkripsi. Cara dekripsinya bagaimana? Dekripsinya adalah dikurangi ciphertext. Nah, X itu huruf ke-23 dikurangi 3. Kuncinya adalah 3. Kuncinya adalah 3, maka 23 dikurangi 3 kembali ke 20 huruf U. Nah, seperti itu. Jadi UNIP2 plain text, ciphertext-nya adalah XQLSGX. Nah, paham ya? Oke. Seperti itu, kembali ke teori. Mari. Nah, itu Kaisar Kiper. Supaya lebih aman, Kaisar Kiper itu mengelompokkan huruf-huruf yang ciphertext tadi menjadi 4 huruf. Ya.
Semula masih ada spasi, nah sekarang dibuat blok 4 huruf. Atau dibuang spasinya ya, supaya tidak ada spasi. Kenapa kok begitu? Supaya tujuannya adalah kriptanalis itu menjadi sulit. Ya. Orang menganalisis itu lebih sulit. Nah, itu. Karena tidak kelihatan polanya. Pola daripada, contohnya pola itu seperti ini. GDX itu 3, berarti huruf 3 huruf dalam satu kata itu, nah kata-kata kira-kira apa? Dan. Nah kalau di spasi atau di blok-blok itu akan tidak kelihatan. Itu lebih sulit. Nah itu zaman Kaisar Kiper seperti itu. Jadi A itu adalah 0, B itu 1, C itu 2, sampai Z 25. Nah, enkripsi, dekripsi secara matematis seperti ini. C sama dengan E dalam kurung P sama dengan dalam kurung P plus 3. Modulus 26. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, modulus itu apa? Modulus 26, sisa bagi. Kok 26, Pak? Ya, karena jumlah A sampai Z itu 26, sehingga nggak boleh modulus yang lain. Alfabet itu jumlahnya 26. Kalau di atas 26 itu nggak ada huruf setelahnya sudah. Setelah Z itu nggak ada hurufnya. Nah, maka di modulus 26. Caranya bagaimana, Pak? Nah, nanti ada. Nah, ada contohnya di bawah ya. Plaintext awasi asterisk dan temannya obelix tadi prosesnya adalah A itu adalah huruf ke-0. Nah, ciphertextnya adalah enkripsi dalam kurung 0 sama dengan dalam kurung 0 ditambah 3. Modulus 26 sama dengan 3. Nah, 3 itu adalah D. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Nah, ini ciphertextnya tadi seperti ini. Nah, karena ciphertextnya seperti ini, untuk dekripsinya bagaimana? Nah, ciphertext sama dengan D. D itu adalah huruf ketiga. Plaintext pertama sama dengan D dalam kurung 3 sama dengan dalam kurung 3 dikurangi 3. Nah, modulus 26 hasilnya 0. 0 itu adalah huruf A dan seterusnya dan seterusnya. Semoga mudah dipahami ya. Nah, jika pergeseran huruf sejauh K kuncinya, maka enkripsi C sama dengan E dalam kurung P sama dengan P ditambah K. Kalau dekripsi, ciphertextnya dikurangi K kunci. Kuncinya rahasia. Pak, apakah harus menggunakan kunci 3, Pak? Nah, kalau Kaisar Kiper menandakan bahwa Kaisar Kiper itu kuncinya 3. Kalau saya modifikasi, bukan modifikasi, saya memilih kuncinya 10, boleh. Teman-teman milih kuncinya itu adalah angka 11, boleh. Angka 25, boleh. Yang penting tidak lebih daripada 26, gitu. Karena alfabet, alasannya adalah alfabet itu hanya 26. Itu ya. Nah, kalau kriptografi modern menggunakan komputer itu isinya 256 karakter dengan standar ASCII ya. ASCII itu singkatan, boleh di Google ya. Singkatan dari American Standard Code ya. Apa itu internasional apa itu ya. Nah, itu ASCII itu ya. Jadi keyboard kita ini mulai A sampai Z, 0 sampai 9, terus titik, koma, petik, dan sebagainya itu masuk di standar ASCII. Semuanya jumlahnya 256 karakter. Jadi, kalau enkripsi menggunakan Kaisar Kiper, modulusnya 256. Nah, itu bedanya dari alfabet ke standar ASCII, itu ya. Oke, kita lihat kelemahan dari Kaisar Kiper.
Nah, kok ada kelemahannya, Pak? Iya, logika manusia itu terbatas, maka tetap ada kelemahannya. Caesar Cipher mudah dipecahkan dengan exhaustive key search karena jumlah kuncinya sangat sedikit, yakni 26 kunci. Karena alfabet tadi adalah 26. Nah, itu ya. Nah, ini bukti ya. Contoh di sini bukti bahwa dengan percobaan 25 kali, maka dari salah satu kunci, nah di sini kunci ke-21 itu kriptogram XMZVH, ciphertext XMZVH itu dideskripsi dan mempunyai makna yakni gram ya, CREAM. Nah, itu ya. Nah, kita buktikan. Nah, sekarang seorang analis mencoba, nah jadi ini contohnya adalah menjadi seorang analis, mencoba mendekripsi dari sebuah kriptogram XMZVH. Kunci pertama W ya, mohon maaf, ini hasil ya. Kunci pertama yakni 1 ya, kita coba 1. X itu huruf ke 25 ini ya. 25 gitu ya. Kuncinya 1. 25 dikurangi 1 sama dengan 24. 24 dimodulus 26 tetap 24. 24 hasilnya huruf Y. Nah, huruf Y. Nah, begini. Oke, lanjut. Ini contoh pembuktian ya. Terus M. M itu huruf ke 12. 12 dikurangi 1 berapa? 11 ya. Nah, 11 huruf L ya, huruf L. Z 20 tadi X ya, sorry. X 23, ini 23, mohon maaf. Oh, keliru. 23 dikurangi 1, 22. 22 jadinya W. Ah, mohon maaf, keliru. Yang ini 12, benar. Yang ini 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Nah, 24 huruf Y. Gini. Dan seterusnya, sehingga kunci pertama ini belum bermakna secara manusia. WLYUG itu belum bermakna secara manusia. Nah, kebetulan di sini bahasa Inggris nantinya. Nah, sekarang kita coba. Nah, kunci pertama nggak ada maknanya, kunci kedua nggak ada maknanya, dan seterusnya. Ternyata di kunci ke-21 ternyata ada maknanya. Nah, ini kita ubah ke 21 gitu ya. Nah, 23 dikurangi 21 sama dengan 22 sama dengan 2 ya. Nah, 2 modulus 26 adalah 2. 2 itu huruf C ya. Nah, ini C, huruf C. Nah, terus 12 dikurangi 21 berapa? 12 dikurangi 1 berapa?
Min 9 ya. Min 9. Hasilnya, katakanlah min 9 ya. Nah, hasilnya 17. 17 itu apa? 17 itu R. Nah, gini. Jadi kan huruf min 9 kan nggak ada ya. Min 9 itu nggak ada. Lah ini fungsi dari modulus 26 itu tadi. Min 9 di modulus 26 itu hasilnya 17. Itu huruf R. Gitu ya. Terus Z sekarang 25 ya. 25 di 21, 24 ya. Nah, 24 itu huruf Y. 20, mohon maaf, kok 24 ya. 4 ya. 4 itu huruf E ya, huruf E. Nah, seperti ini. Terus 21 dikurangi 21, 0. Maka huruf 0 itu adalah A ya. A. Terus yang terakhir itu H. H itu huruf ke-7. 7 dikurangi 21 ya. 7 dikurangi 21. Min 14 ya, mohon maaf. Nah, ini keliru ya. Min 14. Nah, min 14 di modulus 26 hasilnya 12. 12 itu apa? M. Nah, begini ya. Nah, jadi sehingga ini sudah membentuk sebuah kata krem. Nah, itu ya. Nah, maka itu cara mendeskripsi Kaisar Ciper ya, sehingga dicoba sampai 26 pasti yang namanya kriptogram pasti akan ketemu maknanya. Nah, itu Kaisar Ciper seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Belum, oke, siap. Oke, saya lanjutkan modulus ya, modulus. Kalau di Excel itu mudah, tinggal ketik sama dengan ya, modulus sama dengan mod ya, diketik sama dengan mod dalam kurung hasil penjumlahan atau pengurangan itu koma modulusnya 26 ya. Dari sini di koma modulus 26. Nah, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, itu. Jadi fungsinya apa, Pak? Fungsinya modulus itu ketika penjumlahan itu nanti hasilnya lebih dari 26 di modulus akan kembali ke antara 26 itu. Jadi ada hurufnya A sampai Z gitu maksudnya. Ketika dikurangi ada yang minus, maka di modulus 20 hasilnya akan kembali ke antara 0 sampai 25. Nah, di sini 17 dan 12. Nah, maka 17 itu huruf R, 12 itu huruf M. Nah, maka contoh yang sudah dibuat Pak Rinaldi ini adalah contoh yang pembuktian, ya, pembuktian sudah benar bahwa kunci ke-21 itu mempunyai makna krem. Nah, itu ya. Ini 1, 2, 3 sampai 25 ini adalah kunci encipringnya atau decipringnya. Hasilnya seperti ini. Yang bisa dimaknai atau yang bisa bermakna adalah kunci ke-21 ini. Nah, itu ya.
Baik, contoh yang lain. Nah, contoh yang lain ketika di dekripsi ada ciphertext PHHW, PHDI, WHU, dan seterusnya ya. Itu di dekripsi percobaannya 1 sampai 25. Ternyata yang bermakna itu di kunci ketiga. Maknanya apa? Kriptogram tersebut, yakni me after the toga party. Ya, jadi yang merah ini adalah plain text-nya, hasil deskripsi dari ciphertext PHHW, PHDI, WHU, WKH, WRJD, SDU, WB. Nah, punya mana meet me after the toga party. Seperti itu. Contoh yang lain, nah ada nih ciphertext V I, V, B, Q, S, Q, B, I, S, M, B, M, U, C, L, Q, I, C, T, I. Di dekripsi mulai 01 sampai 25. Ternyata bermakna dikunci ke 8. Ya. Nanti kita ketemu di aula. Nah, itu cara janjian menggunakan kriptografi seperti ini. Ya. Boleh dicoba, boleh dicoba. Oke, itu kelemahannya ya. Jadi kok bisa diketahui Pak? Karena kelemahannya adalah hanya 25 kunci. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silahkan, monggo kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut ya, supaya masih banyak yang perlu dipelajari. Nah, misalkan Pak, kalau ada kriptogram HSPW menghasilkan 2 kemungkinan kunci yang potensial. Misalkan di kunci keempat itu menghasilkan DOLS, DOLS, yang kunci ke-11 menghasilkan WEL. Mana kira-kira yang benar? Coba deskripsi semua potongan yang lain, potongan kriptogram yang lain dengan kunci 4 atau kunci 11. Nggak usah kembali ke kunci 1 atau yang lain. Nah, nanti mana yang lebih benar? Nah, itu disimpulkan. Kalau sudah kelihatan ada yang lebih benar di kunci ke-11 katakanlah, maka gunakan kunci ke-11 untuk mendekripsi yang lain. Oke, itu Kaisar Ciper sudah selesai. Kita ke metode yang sedikit hampir sama dari Kaisar Ciper, tapi digunakan ke sistem operasi. Ya. Nah, kalau tahu sistem operasi unik, nah, sistem operasi unik itu apa? Sebelum ada Linux, itu ada namanya sistem operasi unik. Itu menggunakan root 13, jadi diputar ya. Adalah fungsi menggunakan Kaisar Ciper dengan pergeseran kunci 13. Kuncinya itu 13. Kok bisa 13? Kan 26 ya, dibagi 2. Nah, 13. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai M, ini 13 ya. Nah, dilanjutkan N, O, P, Q, R, S, T, U, sampai Z. Nah, ini 13. Sehingga digandeng-gandengkan. A itu mesti gandengannya N. B itu mesti gandengannya O. Ini standar root 13 yang dibuat di sistem operasi unik. Kalau tidak seperti ini berarti bukan root 13. Nah, berarti kalau ada kata hello itu ciphertext-nya apa? URYYB. Nah, seperti itu. Hello, H ketemunya U, E ketemunya R, L ketemunya Y, O ketemunya B. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh bahasa Jawa Jogja, bahasa Jawa Jogja, Honocoroko ya. Kalau kita masih mengenal kaos dagadu, itu simbolnya apa kaos dagadu itu? Kalau belum ke Jogja,
belum beli kaos Dagadu, katanya belum ke Jogja. Jadi kalau pulang itu harus beli kaos Dagadu. Itu kecil saya begitu. Begitu saya beli, ternyata sekarang tahu bahwa Dagadu itu simbolnya mata. Nah itu Dagadu itu tulisannya Hono Coroko, Doto Sawolo, dan seterusnya itu. Kalau diputer, da itu putarannya, pasangannya begini, itu sama dengan ma. Ta itu pasangannya dengan ga. Nah, gini. Ya hampir mirip ini ya. Nah, jadi du karena Hono Coroko itu tergantung patennya ya. Hurufnya apa gitu, da, ga, du. Nah, yang itu diputar pasma juga ya. Jadi kalau dibaca itu sebetulnya Dagadu itu maknanya adalah matamu loh, kau enak ya. Jadi seperti itu. Nah itu kriptografinya orang Jogja. Kok bisa begitu Pak? Dulu zaman Belanda, bisa kita lihat, kita googling, kita baca. Zaman Belanda itu ketika ada orang Belanda lewat, itu sudah dikodekan sama orang Jogja, silakan atau bilangnya adalah matamu. Nah, karena orang Jogja itu terlampau sopan, itu dienkripsi. Jadi Dagadu. Makanya kalau beli kaos Dagadu, simbolnya adalah mata. Baru tahu juga saya setelah belajar seperti ini ya. Dulu waktu kecil ya seneng-seneng aja pakai Dagadu gitu. Jadi teman-teman ya jangan dicoba juga, nanti kalau ada temennya meso-meso pakai Dagadu ya jangan juga ya. Nah, itu. Nah kalau di Malang tadi dibalik transposisi, Malang jadi ngalam, bakso jadi oskap, dan seterusnya. Polis jadi silup, makan jadi nakam, dan seterusnya. Gitu. Oke, ini perkembangan kriptografi ketika digunakan di sistem operasi unik, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Nah, kita lanjutkan saja, bla 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 bla, ini hanya apa? Referensi, dan bisa kita teruskan bahwa jenis-jenis chipper substitusi itu ada 4 ya. Chipper substitusi itu ada 4, yakni yang pertama chipper abjad tunggal. Abjad tunggal itu seperti apa? Tadi Kaisar chipper. Ada chipper substitusi homofonik. Homofonik. Ya. Ada yang ketiga chipper abjad majemuk. Apa bedanya dengan abjad tunggal? Nah, abjad majemuk itu kuncinya itu majemuk. Kuncinya tidak statis seperti Kaisar chipper yang harus 3 semua. Tapi kalau majemuk itu boleh misalkan Sony kayak password gitu ya. Nah, yang keempat itu chipper substitusi poligram. Poligram itu bentuk-bentuknya beda. Nah, gitu. Nah, sekarang abjad tunggal sudah kita pelajari, Kaisar chipper. Ya, contohnya Kaisar chipper sudah kita lewati. Homofonik sekarang. Homofonik ini berdasarkan penelitian. Homofonik itu setiap huruf plaintext dipetakan ke dalam salah satu huruf atau pasangan huruf ciphertext yang mungkin. Tujuannya menyembunyikan hubungan statistik antara plaintext dengan ciphertext. Fungsi chippering memetakan satu ke banyak, one to many. Contohnya apa? Huruf E itu homofon dengan A, B, T, X, Y, T, U, X. Ini bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Huruf B itu homofon dengan E, K, M, V, M, F, K, Y. Nah gitu. Ini berdasarkan penelitian bahasa Inggris kalau nggak salah begitu. Sehingga frekuensinya itu begini. Nah, ada tabelnya.
A sampai Z itu ditabelkan homofonnya itu berapa? A itu homofonnya 7, katakanlah ya. B itu 1, C itu homofonnya katakanlah 3, D itu homofonnya sampai 4, E itu yang paling besar, 13 homofon, 13%, dan seterusnya sampai Z. Nah, ini frekuensi kemunculannya seperti ini, tabelnya seperti ini. Nah, kalau nggak salah, kalau kita buktikan, E tadi 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, begitu yang lain, begitu juga dengan yang lain. Nah, cara enkripsinya bagaimana? Karena ini sudah ditabelkan, tidak perlu kita membuat yang baru. Nah, jadi misalkan ada plaintext kripto, ada plaintext kripto misalkan, maka kita tinggal lihat ke tabel K itu homofonnya apa. Nah, ini LV. R itu homofonnya apa? R. UL, XP, TA, RL, LW, DO. Kita ambil yang TA, katakanlah gitu ya. Dan seterusnya. Jadi cara enkripsinya itu satu ke banyak. Ini satu, plaintext-nya A sampai Z itu satu. Nah, ciphertext-nya itu yang banyak ini. Satu ke banyak. Dekripsinya satu ke satu. Ini ke sini, satu. Dari sini ke sini, satu. Dekripsi menggunakan tabel homofon yang sama. Jadi yang ini kita nggak perlu mikir bagaimana cara membuatnya karena sudah ada tabelnya, homofonik. Cipher, abjad, majemuk sekarang ya. Kalau abjad tunggal itu kuncinya sama, satu ya, tiga gitu. Kalau abjad majemuk enggak. Setiap huruf menggunakan kunci yang berbeda. Kok bisa, Pak? Bisa. Cipher abjad majemuk dibuat dari sejumlah cipher abjad tunggal, masing-masing dengan kunci yang berbeda. Contohnya apa algoritmanya? Vigenère cipher. Nah, ada di sini Vigenère cipher nanti ya. Nah, ini orangnya. Tapi slide-nya belum ya. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada plaintext kriptografi klasik dengan cipher alfabet majemuk, maka kuncinya itu supaya majemuk bagaimana? Dibuat tulisan lampion, tapi diulang ya. Lampion, 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 lampion sampai selesai daripada plaintext-nya. Itu. Sehingga apa yang terjadi ketika dienkripsi, K plus L, K itu huruf ke-10, L itu huruf 11. Maka hasilnya 21, V. Nah, R plus A. Nah, ini sudah beda ya. R plus A. Kalau yang atas itu plus L, yang bawahnya plus A. Nah, ini lampion. Nah, ketemu A. R itu ketemu A. Sehingga 17 ditambah 0, 17 tetap R. I plus M. Nah, I plus M. I ketemu M. I itu huruf ke-8, M huruf ke-12. Nah, sama dengan 20 huruf U dan seterusnya. Nah, gitu. Sehingga ciphertext-nya ini lebih rumit daripada kaisar cipher, metode kaisar cipher atau alfabet tunggal. Itu. Nah, itu alfabet majemuk namanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Dipersilakan. Halo, jok ditinggal turu ya. Menang diurup notok ditinggal Melayu. Halo? Halo, Pak. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum, Pak. Belum, oke. Saya lanjutkan, belum selesai nih. Kita pangkas-pangkas. Ada cipher substitusi poligram. Lah, seperti apa poligram itu? Nah, poligram beda lagi ya. Blok huruf plain text disubstitusi dengan blok ciphertext. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi huruf itu sudah
tata menggunakan katakanlah tabel. Nah, plain text itu adalah kata-kata yang kita buat, ciphertext-nya adalah sudah di dalam tabel tersebut. Nah, bagaimana supaya bisa dienkripsi? Nah, disubstitusi, plain text-nya disubstitusi dengan ciphertext. Contohnya, kalau ada plain text AS, itu diganti dengan RT. Nah, poligram itu salah satu bentuknya adalah, ini harus digandeng-gandeng gini ya, nggak boleh satu-satu, harus punya gandengan. Nah, itu ya. AS diganti RT, terus BY katakanlah diganti dengan SL. Nah, itu. Jika ada huruf plain text, ciphertext panjangnya 2 huruf, nah seperti ini tadi, ASRT itu panjangnya kan 2 huruf. Itu disebut bigram atau digram. Jika 3 huruf disebut, jika ada 3 huruf, misalkan RTE misalkan gitu ya, ASW misalkan. Nah itu kan 3 huruf, itu namanya ternary gram. Kok dibuat seperti itu, maksudnya gimana Pak? Tujuannya adalah distribusi kemunculan poligram menjadi flat datar. Flat, itu datar. Dan hal ini menyulitkan analisis frekuensi ya. Karena digabung-gabung itu sangat sulit untuk ditebak. Itu lebih sulit daripada poligram. Seperti itu. Nah, algoritmanya apa namanya? Playfair-Keeper. Nah, Playfair-Keeper itu orang, Vigenère-Keeper ini orang yang membuat algoritma. Caesar-Keeper juga orang yang membuat algoritmanya. Playfair-Keeper ada di sini. Ada di mana ya? Nah, ini ada di sini. Nah, itu namanya poligram ya. Kembali ke sini, poligram. Nah, yang substitusi habis, maksudnya untuk teorinya habis, prakteknya besok-besok ya. Sekarang transposisi, nah, supaya cepat. Ciphertext diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plain text. Contohnya tadi apa? Malang tadi ya. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Jadi diputar itu namanya transposisi ya. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan permutasi karakter tersebut. Ini lebih mudah, ya lebih mudah sebetulnya, tapi hasilnya bagus. Ya. Contohnya seperti apa? Nah, menurut Pak Rinaldi Munir membuat contoh Departemen Teknik Informatika ITB. Itu dienkripsi dengan cara apa? Nah, diambil 6 huruf, DEPART. Nah, ini 6 huruf. Ditulis seperti ini. Selanjutnya ditulis di bawahnya. EMEN. Nah, EMEN TE. Nah, ini 6 huruf. KNIK IN. Nah, KNIA IN. Format, nah ini format IK ITB, nah itu. Sehingga yang terjadi apa? 6 huruf dan 5 baris. Nah itu. Nah cara transposnya bagaimana Pak? Ditulis vertikal, baca secara vertikal. DEKFI, DEKFI. EMNOK, nah, dan seterusnya, vertikal begitu ya, tanpa spasi tulisnya. Maka boleh diblok 4 huruf, nah, seperti ini. Nah kuncinya apa? Kuncinya tadi itu, misalkan ini kalau ada 30 huruf, maka kuncinya adalah 30 dibagi 5. Dibagi 5 sama dengan 6, atau dibagi 6 sama dengan 5. Nah ini.
Caranya bagaimana mendekripsinya? Nah, tadi itu 30 huruf dibagi 6 sama dengan 5. Ya ditulis lagi ini, ditulisnya itu 55. Kalau tadi 66, ditulisnya DEKFI, ini 5. Ditulis sampai selesai, sampai 6 baris. Nah, kebalikan dari yang pertama. Sehingga kalau ditulis vertikal itu kembali DEPART, nah, Departemen Teknik Informatika ITB. Nah, itu namanya permutasi. Silakan dicoba. Ini lebih mudah diingat, lebih mudah dicoba, dan hasilnya itu lebih kuat. Hasil enkripsinya itu, ciphertextnya itu lebih kuat. Gitu. Pak, kok pusing-pusing loh, namanya belajar ya, pusing. Daripada sampai nanti skripsi pusing, kan mending pusing belajar ya. Nah, seperti itu. Atau kalau terlalu pusing, Pak, saya buat blok 88, boleh. Buat tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ya. Terus ditulis ITB, nah 1I, 2T, 3B gitu, dan seterusnya. ITB Ganesha 10 gitu. Terus sampai putar, yang belakang huruf S ditaruh di depan sendiri. Yang depan sendiri huruf I ditaruh di belakang. Nah, yang kedua, ketiga tetap, yang keempat, kelima diputar lagi. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi ciphertext. Loh Pak, kalau ada beberapa kolom A, B, C, D, E, F, G, ada 7 kolom yang kosong, Pak. Isilah huruf palsu. Isilah huruf palsu, boleh. Kok aneh-aneh, Pak? Nah, ini namanya seni ya, ilmu dan seni. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menyandikan pesan. Nah, kan begitu ya. Nah, ini namanya seni. Nah, jadinya seperti ini, ciphertextnya. Plaintext-nya ITB Ganesha 10, ciphertext-nya STBA, dan seterusnya. Ada yang sudah pernah ke ITB? Belum, Pak. Hanya lewat, Pak. Hanya lewat, alhamdulillah. Lewat saja itu sudah bagus. Nah, itu ya, ITB Jalan Ganesha 10. Nah, kenapa kok dibilang Ganesha? Nah, memang Jalan Ganesha. Silakan dibuka, nanti akan ada gambarnya, ITB itu gambarnya Ganesha. Gitu. Oke, seperti itu ya. Kenapa kok sampai pakai ini, Pak? Ya, karena Pak Rinaldi Munir itu apa? Orang ITB, ya. Orang ITB, Pak Rinaldi Munir itu orang ITB, jadi dosen ITB. Oke, saya lanjutkan ya. Ada yang lebih mudah lagi, transposisi ada yang lebih mudah lagi. Contohnya, kriptografi and data security, ini plain text-nya ya, ditulis zigzag dari atas miring ke bawah, terus miring ke atas lagi, miring ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, sehingga menjadi bentuk 3 baris. 1, 2, 3. Ini kuncinya. Berarti plain text disusun menjadi 3 baris. Nah, ini kuncinya. Nah, setelah ditulis zigzag seperti ini, tulislah horizontal ya, dari kiri ke kanan. Jadinya CTAAE, IRPORPY, dan seterusnya. Nggak bisa dibaca. Nah, ini ciphertextnya. Gampang ya? Sangat mudah. Nah, itu bentuk-bentuk kriptografi transposisi. Sangat mudah. Teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Namanya ilmu dan seni, kita bisa mengembangkan sendiri. Boleh. Tapi yang nggak boleh itu buatannya sendiri terus dibilang apa? Dibilang ini punyanya ITB atau ini punyanya Wegener Cipher, ya enggak. Wegener Cipher sudah ada buatannya sendiri. Artinya jangan dicampur bahasanya ya. Kalau menggunakan bahasa Malang ya berarti bahasa Malang. Gitu.
Kalau menggunakan bahasa Jogja, ya berarti bahasa Jogja, gitu ya. Nah, itu saja pesan saya. Oke, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Setelah ini silakan dialog. Super enkripsi. Nah, ini kalau nggak paham, super itu berarti kuat, tidak bisa dibobol, bukan. Super enkripsi itu gabungan antara substitusi dan permutasi, gabungan ya. Substitusi dan permutasi. Jadi yang model Kaisar Ciper tadi, itu di model permutasi seperti, dan ditambah ya, digabung dengan seperti yang punyanya Pak Rinaldi Munir, permutasi. Ya. Menggabungkan Ciper substitusi dengan Ciper transposisi. Namanya super, nah, digabung substitusi dan permutasi. Contohnya, hello world. Nah, ada kata hello world. Dienkripsi dengan Kaisar Ciper menjadi KHOORZRUOG. Nah, itu ya. Nah, itu hasil enkripsi menggunakan Kaisar Ciper ya. Substitusi 3 tadi ya. Kaisar Ciper itu kan kuncinya 3. Jadi dienkripsi hasilnya ini. Nah, setelah disubstitusi, dilanjutkan enkripsi menggunakan transposisi dengan kunci 4. Kunci 4-nya tandanya apa, Pak? Nah, ini K1H2O 3O 4. Nah, jadi kuncinya 4. Nah, sehingga 4 huruf 3 baris gitu ya, 3 baris. Nah, dibacanya vertikal, KROHZGO dan seterusnya vertikal. Nah, ini namanya super enkripsi. Sudah selesai ini teori daripada apa? Kriptografi klasik sampai di sini. Tapi yang ini belum ya, yang beginner Ciper kita harus belajar, Playfair Ciper harus belajar, dan seterusnya. Ini harus belajar dulu supaya bisa. Nah, ini bentuk bahwa kriptografi adalah ilmu dan seni. Oke, sekarang saya buka pertanyaan, silahkan. Diskusi, silahkan. Halo? Minimal konsep dasar dari kriptografi klasik. Nah, itu ada pertanyaan enggak itu? Ada masalah enggak dengan konsep dasar kriptografi klasik ini? Nah, itu ya. Kalau masih dirasa ada masalah, belum menguasai, silakan ditanyakan di mananya. Penak toh? Kuliah nang Unibdu, materi ini teko ITB langsung ya, luar biasa. Nggak ada pertanyaan? Wah, meneng-menengan ini. Senengannya kok meneng-menengan ini. Berarti bisa semua ini ya. Oke. Berarti tugas selanjutnya, silakan membuat program aplikasi yang bisa ya, yang bisa ini. Saya nggak memaksa ini. Masih sifatnya masih sunnah. Silakan mulai sekarang buat program enkripsi, dekripsi, kriptografi klasik, boleh sampai menggunakan bahasa PHP, bahasa Java, bahasa Kotlin, dan sebagainya, terserah. C++, bahasa Python boleh. Nanti didemokan, yang sudah bisa didemokan. Ya. Halo? Oke, kalau sudah diam membisu, nah diam membisu ya,
Mungkin dienkripsi atau bagaimana sehingga saya nggak paham ini. Oke, sampai di sini dulu ya, berarti ya. Sampai di sini dulu. Silakan dipelajari, kalau masih kurang paham dipelajari sendiri. Silakan saya copy lagi ya. Materinya Pak Rinaldi Munir. Pengumpulannya minggu depan boleh, atau kalau nggak dikumpulkan secara langsung dipresentasikan dulu boleh. Nah, presentasinya lewat online begini. Nah, seperti itu ya. Dulu saya tahunya keamanan informasi kriptografi ini ya beli buku di Bandung tahun 2009 ya. Udah lama banget, udah berapa tahun itu, 11 tahun berarti ya. Atau 12 tahun yang lalu. Waktu saya masih ngekos di dekatnya ITB sana, sama teman-teman, kos di sana, main-main gitu ya. Terus beli buku di Buah Batu, daerah Buah Batu ya. Daerah Buah Batu, tempat buku banyak sekali di sana, buku-buku cetakan Bandung, informatika Bandung dan sebagainya. Murah-murah. Di situ ada bukunya Pak Rinaldi Munir, kriptografi. Nah, ternyata setelah saya baca, pelajari, buka, cari di internet ternyata ada. Makanya Pak Rinaldi Munir itu ngajar mulai tahun 2003. Nah, ini masih ada. 2003 semester 1, 2004 semester 1 sampai sekarang ada semuanya di sini. Nah, ini saking istiqomahnya beliau ya, ngajari kriptografi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga teman-teman sekarang ini memang harus beli paket data, tapi kan nggak harus beli buku ya. Kalau saya beli bukunya aja ke Bandung ya. Zaman saya kuliah di Unibdu, beli bukunya di Surabaya, naik kereta, turun dari stasiun, terus naik naik angkot ke Blauran, beli buku KW itu. Nah, gitu. Teman-teman sekarang toko buku sudah nggak ada ya, internet. Nah, harus belajar dari internet. Oke, kalau nggak ada, karena waktunya saya rasa cukup ya, sudah 1 jam lebih, insya Allah. Jangan lama-lama karena istilahnya nanti tambah sepaneng, kuotanya cepat habis, nah dihemat dulu ya. Yang penting dikerjakan, dicoba-coba gitu ya, namanya anak IT itu harus sering nyoba. Nah, fungsinya apa nanti ketika penerapan membuat program itu harus disertakan kriptografi di dalam programnya itu ya. Nah, untuk keamanan datanya. Nah, itu dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa kembali di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker dan hand sanitizer untuk menjaga kesehatan kita. Semoga kita tetap terjaga kesehatan dan tidak ada yang terkena COVID ya, gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.